Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Berendo. Kita masih berbicara seputar dengan normalisasi alur pelayanan Pulau Bayi. Kita kembali nih ke Pak Edi ya Pak, berkaitan tadi dengan koordinasi. Sejauh ini mungkin seperti apa koordinasi dengan pihak pemerintah daerah Pak untuk adanya penanggalan Pulau Bayi ini? Iya. Jadi kalau kita pemerintah daerah ini memang domainnya ini pemerintah pusat. Nah, tapi wilayahnya seperti yang disampaikan Pak Tarmizi tadi di Kota Bengkulu, mau tidak mau kita sebagai anggota DPRD Bengkulu harus ikut terlibat. Karena dampaknya itu masyarakat Kota Bengkulu yang notabene adalah dapil kita. Kita berusaha di sana, kita tinggal di sana, kita mewakilin masyarakat di sana. Nah, makanya banyak yang bertanya, kok anggota dewan kota ini ikut campur ke masalah pelabuhan? Nah, sebenarnya semua kita punya tanggung jawab untuk menjaga pelabuhan kita ini. Karena kalau kita tidak jaga, ya seperti ini jadinya. Nah, kita harap ini yang terakhir, tidak akan terjadi lagi. Karena apa? Ini harus benar-benar dibenahi. Harus ada penjadwalan yang terjadwal, yang terencana, sehingga sedimentasi itu bisa teratasin lebih awal. Jangan sampai nutup seperti sekarang ini. Iya. Nah, ada beberapa alternatif supaya penanganannya lebih murah. Kita lihat breakwater yang ada itu memang kalau dari perencanaan awal itu kan nggak sempurna, nggak sesuai dengan gambar awalnya. Itu ceritanya kan hanya sebagian, udah bisa masuk kapal, nggak dilanjutkan lagi breakwaternya. Itu salah satu mengakibatkan sedimentasi yang terus berlangsung. Nah, ada juga bisa kita atasin di kiri, kan ada di pintu masuk alur itu ada buih merah dan buih hijau. Di buih hijau itu kalau kita lihat sekarang itu udah tanjungan. Nah, seharusnya kita bikin sentrap. Sentrap inilah kantong pasir atau jebakan pasir. Jadi arus pasir yang terus setiap hari datang itu akan masuk dulu ke sentrap ini, terperangkap dulu di sini. Nah, yang di sentrap ini bisa kita lakukan dengan eksa, lebih murah perawatannya. Kemudian juga pasir itu kan nggak ujuk-ujuk langsung nutup gitu, bertahap-tahap. Nah, kita minta ke Pelindo begitu ada penumpukan sedikit itu langsung dilakukan, penyedotan atau di standby-kan alat sedot sehingga perawatan alur ini benar-benar terjaga. Iya, jangan nunggu numpuk dulu gitu jangan ya Pak. Nunggu numpuk juga, jangan nunggu tertutup dulu. Nah, apalagi sekarang ditambah dengan abrasi. Ada abrasi yang di sisi kanan di belakang dermaga Pertamina itu kan udah jebol itu. Nah, besar sekali. Nah, ini kalau nggak ditangani dengan serius, nanti dampaknya pasir masuk ke kolam. Nah, kolam pelabuhan ini nanti yang tertutup takutnya. Makanya ini kita minta juga dengan adanya instruksi presiden ini, jangan hanya alur aja yang kita tanganin, tapi dengan dana yang begitu besar 1 triliun itu juga termasuk juga kepada penanganan abrasi dan fasilitas pelabuhan yang lainnya. Perawatannya juga setelah itu ya Pak. Juga. Karena potensi pelabuhan Pulau Bayi ini cukup besar Pak. Kalau kita lihat di Sumatera itu nomor 2 luasnya. Setelah pelabuhan Medan. Kalau di bagian barat itu ada Aceh, Teluk Bayur sampai ke Lampung, kita paling luas. Dan potensinya juga kita langsung samudra. Jadi bisa untuk meningkatkan menjadi pelabuhan internasional cukup punya potensi. Belum lagi kita dekat ke tujuan ekspor kita kan, karena batu bara komoditi yang paling banyak di Bengkulu ini adalah batu bara dan CPO. Dan ekspornya rata-rata mengarah ke Cina, India, ke daerah Malaysia yang begitu dekat dengan pelabuhan Pulau Bayi dibandingkan misalnya Lampung atau Palembang, tetangga kita, yang dia mutar. Kalau Palembang kan lebih mutar lagi, Lampung masih di bawah kita. Jadi secara ekonomis kita lebih ekonomis. Kalau ini, apalagi kita lihat ada beberapa hari yang lalu bahwa ada konektivitas tol dari Tanjung ini akan langsung ke Pulau Bayi. Ini akan menambah konektivitas sehingga pelabuhan kita nanti bisa
lebih cepat berkembang kalau Strategis gitu ya. ini kita usahakan. Iya, iya, iya. Baik, nah ini kan kalau dari sisi koordinasi dengan pemerintah daerah ya Pak. Kalau dari sisi usaha, dunia usaha itu bagaimana Pak perannya dalam normalisasi Pulau Ba ini sendiri Pak? Ya, kalau kami sebagai dari Kadin khususnya, mungkin dalam survei hasil daripada operator kami, industri perusahaan yang ada di Provinsi Bengkulu ini, kami betul-betul mendesak kepada pemerintah daerah ini. Kenapa? Ya, tolong diperhatikan satu-satunya jangan sampai terjadi seperti ini. Ini fatal betul ini. Kita sudah pengalaman yang sudah-sudah. Itu begitu dia mau dangkal kita langsung usulkan. Jadi kita ini kan pemerintah ini kan ada teknisnya Dinas Perhubungan Provinsi. Dari pengawas, dari anggota dewannya gimana? Pelindo sebagai teknisinya. Memang anggaran pusat. Tapi kalau bukan pemerintah daerah provinsi yang cekatan, ini akan terlantar lagi untuk berikutnya. Jangan sampai kami sebagai pengusaha ini seperti ini terus. Kapan kami mengejar untuk menutupi hasil-hasil yang kemarin? Iya, iya, iya. Tapi tadi data surveinya itu apa Pak hasilnya itu kemarin Pak? Data survei mungkin itu terkait dengan kerugian yang dialami kah atau apa gitu Pak? Semua, mulai kerugian dari masyarakat karyawan, dari perusahaan, dari hasil-hasil bumi maupun angkutan. Jadi banyak keterlibatan. Dari angkutan pun semua angkutan sekian ribu ada angkutan yang ada di Bengkulu ini total berhenti. Jadi gimana karyawannya? Jadi kalau kita hitung, pemerintah daerah sudah tahu sendiri sudah hasilnya kemarin sudah laporan secara ini kan sudah. Jadi kami minta kepada pemerintah khususnya untuk betul-betul cekatan untuk mengawasi pelabuhan ini. Apalagi dengan gubernur baru ini Pak Helmi Hasan bahwa dia akan teroboskan bahwa tol kita ini ke Muara Enim. Kan kita kalau Muara Enim berarti angkutan batu bara ini jalannya seperti apa? Utamakan itulah tadi pelabuhan. Kalau pelabuhan ini seperti ini juga perusahaan yang di luar akan hancur. Ya, jangan sampai kita berlebihan menomboknya ya. Untuk sekarang kita persiapkan. Jadi jangan sampai kami diomongkan mengeluh nggak perlu disampaikan. Pemerintah daerah sudah tahu, anggota dewan pun sudah tahu di mana dia menyebutkan karyawan yang ada pelabuhan itu baru di karyawan dari perusahaan gimana? Jadi itu aja yang kami sampaikan untuk Pak Gubernur melalui teknisnya Dinas Perhubungan Provinsi, Pelindo khususnya sebagai teknis untuk tiap hari mengawasi masa tidak mengetahui dalam sekian tahun ini seperti ini dan anggaran itu tiap tahun akan oleh evaluasi kepada disampaikan oleh DPR melalui gubernur langsung ke kementerian. Ya, baik, Bapak kita jeda terlebih dahulu kembali. Izinnya Pak, kita akan kembali pemirsa tentunya setelah pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di Berendo.